Halo, Halo. sudah lama tak membuat video Video. sejak liburan Terakhir apa sih? Malang. Habis iya? Malang ada lagi nggak sih? Baju gitu-gitu enggak? Baju ada deh. Tapi kayaknya nggak ngomong deh. Iya, Cuman capcut doang. cucu. Sekarang bikin video lagi. Ada bikin yang video panjangnya deh. Baju ya? Ada. Dibilang ada. Oh iya. Yo. Iya kan terakhir baju dan emang hidup kita agak terhenti sih dari baju kayak. Iya, gara-gara bunjut. Gara-gara ini jung 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 hamil dibikin bunting Hamil yang ketiga. petoh. Dan kebetulan yang ini yang paling jauh dibanding sebelum-sebelumnya. Betul, yang sebelumnya belum di week ke-7, sekarang sudah di week 36. 36. Hari ini H-1 rencana dari dokter-dokter untuk besok eksekusi. Besok mau dibelek perutnya, Di mau sesar. disesar, dikeluarin bayinya, terus oe gitu. So this is gonna be our video before we become a parents. Yes. So jadi kenapa nggak berhenti buat video karena masih dakdikdukser semua ketidakpastian ini. Jadi waktu itu mulai tahun hamil bulan apa? Kawan hamil bulan Mei, Mei. tanggal 25 Bukan Juni. Mei. Juni pas habis itu Mbak Kristi kan? Itu Mei ya? Itu Mei. Oh iya Mei. 25 Mei. Jadi tadinya habis dari Solo, terus habis Iya itu benar 25 Mei. Mei lagi nikahan Mbak Pristi. Mm-mm. Hamil satunya kita udah ngecek tespek hamil. Terus lagi di nikahan Mbak Pristi bilang ke mama papa hamil, langsung disuruh ketemu dokter kenalannya mama di RS Abdi Waluyo. Dah semenjak saat itu juga langsung pindah langsung dirawat inap berapa malam ya? 3 malam ya? 3 ya kan, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kayaknya pulang ya? Iya, 4 hari 4 hari 3 malam untuk dicek semuanya karena biar tidak terjadi lagi hal yang sama, karena kalau hal yang sama terjadi 3 kali berarti kan nggak ada perbaikannya. Jadi langsung dicek ke dokter, cek darah, cek apa segala macem. dan langsung dirujuk ke 2 dokter yang lainnya. Iya, jadi total 3 dokter. Jadi total ditangani oleh 3 dokter. Ada dokter spesialis obgyn, spesialis penyakit dalam, subspesialis metabolik, sama subspesialis darah. Iya, Metabolik. semuanya di satu rumah sakit yang sama, jadi banyak bolak-balik di rumah sakit ini. Dan semenjak saat itu disuruh bed rest, jadi nggak boleh pergi kemana-mana. Cry, nggak boleh kemana-mana, literally nggak boleh ngapa-ngapain dan tidak boleh kemana-mana. Standby di rumah, suruh bukan mini bed rest ya, semi bed rest. Iya, semi bed rest yang ya minimalisir mobilisasi kali ya. Iya. Terus udah dari sampai bulan Juni, Juli, Agustus itu udah nggak pulang ke rumah Iya. Lagun, Udah nggak ke apartemen, langsung diungsikan ke Jatiwaringin biar nggak terlalu banyak aktivitasnya. Iya, lucu. biar biur. Jadilah Caca si princess. Balik lagi ke mode princess yang sudah nggak boleh
2 tahun. Terus tiba-tiba harus kembali menjadi princess. Nah, terus jadi 3 bulan pertama lah, trimester pertama kita seminggu sekali ya. Ya, seminggu dokter. sekali ketemu dokter Objinnya, dokter Sigit. Jadi bener-bener setiap hari Sabtu kita bikin appointment bolak-balik di trimester pertama. Iya, sampai week 12 ya. Week 12. Tuh ya. Oh ya, waktu ketahuan banget tuh udah di week 5. Benar. Jadi waktu pertama kali ketemu dokter Objin itu ternyata sudah di week 5. Udah ada detak jantungnya juga, itu yang mesti benar-benar dijaga banget. Terus Iya. ya udah jadinya sampai week 12 kita harus ketemu seminggu sekali buat suntik penguat. Iya benar, masih suntik penguat. Terus, Jadi dikasih obatnya tuh lumayan banyak dari dokter Sigit. jadi semacam program hamil lagi. Terus dan ada beberapa yang fungsinya juga sebenarnya penguat, terus di boost lagi dengan seminggu sekali suntik penguat. Dan dari dokter Sigit, dari dokter darah juga menyarankan untuk suntik setiap hari, namanya suntik Lovenox Iya, buat mengejar darah. buat pengencer darah, biar aliran darahnya ke bayi lancar, karena bayi basically butuhnya Pas ngecek minggu ke-7 itu deg-degan parah karena 2 kehamilan sebelumnya kan berhentinya di 7 minggu. Terus kayak pas minggu ke-7 tuh deg-degan banget. ya. Terus kayak Ada yang deg-degan tapi nggak mau cerita guys. Diem aja guys dia, tapi mukanya bingung. Gak bisa bayar. Udah, terus jalan minggu ke-8 dan berikutnya jauh lebih tenang dan jadi lebih percaya omongan dokter Sigit lah. Kita dokter Sigit bilang apa kita turutin aja lah. Kalau dia mungkin ya lebih, ya sama sih deg-degannya juga. Kalau aku lebih ke deg-degannya tuh nggak berhenti sampai TM 1 lewat kali ya. Kalau dia lebih kan di atas 7 ya. Tapi emang 7 tuh emang udah titik kritisnya lah ya. Kalau aku tuh lebih ke ya udah TM 1 tuh parah banget, kayak ternyata traumanya masih ada. Jadi kayak tiap malam kebangun tuh pipis, bener-bener pipisnya sambil merem, nggak mau lihat celana dalam karena takut ada something merah-merah atau coklat. Terus sukanya mimpi buruk, kalau mimpi buruk sih tapi sering sih itu mah Mimpi mulu. itu mimpi mulu. Tapi kayak pokoknya tidurnya nggak pernah nyenyak karena masih takut bawaannya deg-degan, takut tiba-tiba los lagi. Oh terus karena harus checkingnya tiap minggu, jadi ya mau USG tuh wah deg-degannya kayak duduk parah banget sih. Tiap minggu harus ngelaluin itu tuh, tapi ternyata terlewati. Ya trimester 1, terus trimester 2 lebih lengang lah, nggak setiap minggu. Iya, Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang Iya. pernah sebulan juga. sebulan juga pernah. Pokoknya ada yang antara 3 bulan itu, ada yang 2 mingguan, ada yang 3 mingguan, ada yang sebulan bener-bener. Bahkan sampai trimester ketiga awal ya. Pokoknya udah bulan ke-8, 9 Udah. baru disuruh dokter seminggu sekali lagi. Dia lebih pas time 2 lebih nyantai, tapi still nggak boleh kemana-mana. Iya, tetap di rumah. Tetap di rumah, cuman mungkin kayak bawaannya udah lebih agak sedikit santai kali ya. Nggak ada. Sempet cheat juga datang ke kondangan. Oh iya sekali. Itu juga karena kebetulan kondangannya di dekat rumah sakit. Terus abis itu kebetulan juga temen deket, jadi nggak enak kalau nggak datang. Terus dan bener-bener salaman doang. Datang buat salaman doang. Nah, tapi acara lain, acara keluarga apa semuanya Nggak ada. Udah. Sama itu sih, time 2 tuh udah mulai ngecit ini boleh makan di luar. Tapi yang sifatnya
kayak tidak di mall ya, lebih ke Nyari yang sepi. pertama nyari yang sepi, kedua juga nyari yang pinggir jalan gitu. Jadi parkir, datang, makan, pulang. Ya setidaknya ada hiburan-hiburan lah. Ya, terus udah sampai trimester 3 baru mulai persiapan beli-beli alat-alatnya. Iya. Di alat tuh banyak kan di saat ibu-ibu belinya mungkin datang ke baby shop, offline store. Aku tidak bisa. Jadi ya udahlah, kita manfaatkan sajalah segala. Zaman udah canggih masih. Iya, segala online shop, dan emang ya bisa kok ternyata. Iya. Nggak ada yang nggak bisa. Semua keterbatasan pasti ada jawaban jalan keluarnya. Bisa ternyata, ya udah. Emang, dan kebetulan juga kita anaknya nggak rewel sama sesuatu hal yang kayak harus kayak gini, harus kayak gitu ya kan, harus merek ini, harus brand ini, harus brand itu, enggak sih. Ya udah, yang ada aja. Yang penting fungsinya. Yang penting ketika memang benar-benar butuh ada gitu. Terus udah persiapan seminggu sekali sini itu sampai akhirnya di week ke-35 disuruh masuk ke rumah sakit seminggu untuk pematangan paru dan rencana transfusi. Kalau pematangan paru udah dilakukan, jadi misalnya rencana hari Senin tanggal 23, dari hari Selasa tanggal berapa tuh? Kemarin tanggal berapa Selasanya? Selasa seminggu sebelumnya masuk rumah sakit buat transfusi darah. Buat pematangan paru. Karena sebenarnya lebih early ya. Iya, karena jatuhnya sebenarnya ideal ya dikatakan bayi siap lahir itu kan di atas 37, 38 aman ya, di atas 38. Lalu juga sebenarnya HPL aku tuh masih bulan Januari sebenarnya, tapi pas di bulan November dokter udah tidak menyarankan untuk full term, jadi memang pasti maju, dan majunya di sekitaran tanggal ini. Nah ya karena kondisi juga ya, jadi maju high risk. Terus ya udah, jadi minggu ke 36 dokter prediksinya tuh di 35-36. Ya aku sih sebenarnya nurut apa kata dokter aja, cuman akan lebih baik kalau memang ya minimal 36 lah ya gitu. Terus tapi ya alhamdulillahnya nyampe nih, kondisinya baik-baik aja sampai 36. Jadinya ya udah, kita mentokin aja lah di 36. Tapi itu pun tetap harus dengan pematangan paru. Jadi mau tidak mau dokter menyarankan harus suntik dulu seminggu sebelum tindakan dan dimonitor semuanya, karena balik lagi suntik pematangan paru untuk di kasus aku tuh diabetes bisa menaikkan gula darah ya. Yeah. Jadi harus dipantau gitu. Makanya mas harus dirawat inap. Harus dirawat inap. Nggak dirawat juga ya. Nggak ngapa-ngapain tuh, diinfus aja tidak. Dipantau. cuman lebih ke ya sebenarnya juga ya lebih terpantau, lebih harusnya lebih ngerasa secure juga, karena kayak oh ya udah di sini gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh nggak panik, karena jujur juga tetap ya tadi cerita deg-degannya di trimester 1, di time 3 juga banyak deg-degannya juga, kayak banyak lah insecuritiesnya. Jadi ngerasa pas sudah di rumah sakit ya udah setidaknya kamu lebih aman, dan kalau ada apa-apa cepat lah insyaallah. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Yo. Habi. Dipanggilnya apa tuh? Apa? Dipanggil Habi. Iya, jadi di TM berapa gitu, di week keberapa kan biasanya orang tuh ngasih nama ke janinnya kan. Terus kayak aku mikir apa ya, terus ya udah entah kenapa kayak
kepikiran suka memanifesting dengan kata-kata yang baik gitu. Jadi biar Beautiful. biar vibes-nya tuh good vibes gitu. Jadi tercetuslah happy baby. Nah, disingkatnya jadi Habi. Terus Habi juga agak-agak mirip lah, selaras dengan namanya nanti. Gitu. Jadi seneng aja, tapi padahal orang-orang bilang kayak Habi, tapi kan Habi tuh biasanya ke suami, Iya, Hubi. Hubi gitu. Tapi enggak, ini Habi. Happy, H-A-B. H-A-B-Y. B. B-Y. Jadi Habi. Nah, udah deh, terus ya udah, habis itu sekarang tinggal menunggu Jam. nggak ada 24 jam lagi. Gak ada 24 jam lagi karena besok tindakannya jam 7 pagi. Jam 7. Wah. Ya bismillah, lancar. Perut bunjut. Terjunjut. Kayak aku senang karena isi kurus. Dia mau jadi bapak yang kurus, nggak jadi bapak gundut. Sementara aku gundut, jadi dipinjemin. Aku naik 9 kilo, beratku sekarang 55, berat terberat aku selama hidup. Keren. Gusti turun berapa kilo? Harusnya 18, tapi kayaknya selama seminggu di sini naik 3 kiloan, jadi 15 lah. Ya udah 15. Keren. 15 kilo. Ya udah, jadi ada story-nya, background perjuangannya, tapi semua itu bukan berarti kita harus minta timbal balik atau apapun. Kita benar-benar menjalaninya ikhlas. Betul. Nanti anaknya nggak kita titipkan beban tanggung jawab Betul. apa-apa. Ya jadi kita tidak menganut, mungkin sebagian orang bilang kayak perjuangan kita berdua gila banget, kayak keren banget gitu. Terus kayak anak lo kalau sampai bandel atau gimana nggak berbakti, dosa sih Iya, gitu. parah banget. Perjuangan bapak ibunya. Perjuangan bapak ibunya ya. Nggak. Kita nggak menganut itu ya guys. Jadi kita menganut ya memang itu Free dia. will. Kami bersyukur bahwa kami dikaruniai hal seperti itu, dan ya udah kami bener-bener enjoy menjalaninya, walaupun ya tadi ada deg-degannya, memang ada kayak bisa nggak ya atau berat nggak ya gitu. Ternyata kita di sini udah sampai di sini kan. Pasti bisa. Semua orang kalau dihadapi masalahnya pasti jalan. Dan ya udah, itu biar menjadi perjalanan kita berdua dengan ada keterlibatan Habi di dalamnya, tapi ya Habi hanya sebagai pemeran gembira. Soon our family increases one person, Yes. so we're happy for that. Nanti kedepannya kalau bikin video udah bertiga. Ya, nanti kita bikin video udah ada Habi di sini. Gendong. Semoga yang penting semuanya sehat, baik aku, mamanya Habinya, terus papanya, terus kita bisa menjalani kehidupan setelah mempunyai Habi dengan baik. Kita bisa beradaptasi dengan baik, karena parenting katanya sih seru ya. Pasti seru. Orang-orang yang bilang berat itu karena nggak ready. Semoga kita diberikan kekuatan lebih untuk siap lah. Ya, kita tim. Iya, ya Bi. Ya, Bu. Itu terus Suka ninju deh, saya dapat tinju.
gitu. Semoga Habi jadi ya udah Habi tumbuh sehat aja. Namanya Habi siapa? Siapa ya? Boleh dikasih tahu gak sih? Kasih tahu aja kan, diuploadnya juga Oh, langsung iya. aja tadi. Namanya 1, 2, 3 Harbringa Asyad Shailendra. Artinya apa tuh? Harbringa Asyad Shailendra. Harbringa itu intinya adalah tokoh dengan high intelligence, Wih. jadi kepintaran yang sangat tinggi Ya, tokoh Gitu. dengan high intelligence. dan terkenal intelijensinya bisa digunakan untuk mempermudah hidupnya. Diambil dari tokoh Dota, hero Dota 2. Itu nggak bisa Jadi, diganggu-gugat. Harbringa. Itu nggak bisa diganggu-gugat karena papahnya sudah menyiapkan dari Sebelum nikah. Jadi itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Ya, itu Terus- hero pertama gua, Rampage. Terus Asyad apa namanya? Aku Shailendra deh kalau nggak salah. Asyad artinya adalah Asyad artinya bijaksana. bijaksana, wise, Wise ya, jadi walaupun dia punya kepintaran, punya kepintaran, high intelligence, kita berharapnya dia tetap tetap jadi bijaksana. orang yang bijaksana. Karena ada yang pinter, kepintarannya digunakan untuk merugikan orang lain. Betul. Intinya kepintarannya bisa digunakan untuk bermanfaat untuk orang lain. Shailendra itu bahasa Sanskerta ya. Hmm, Salah satu bahasa Sanskerta artinya pembawa perubahan. Iya, change, membawa perubahan. Jadi udah pintar, ilmunya digunakan untuk hal yang baik dan harapannya untuk membawa perubahan. Ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Jadi doanya bagus, semoga sesuai harapan. Iya. Nggak ada beban apapun untuk anak dari nama, cuma kita merasa nama itu keren. Iya. Jadi ya Kalau kesampaian, alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga nggak memberatkan juga ya. Ya biar. Iya. Tapi Bang. suka kan? Iya. Terus kita mau dipanggil apa? Aku nggak mau mainstream, dipanggilnya papi, bami. Papuy. Aku dipanggil papoy karena aku sering ngomong papoy dari Minion. Dia, Poy gitu. Kalau papuy pasangannya mamoy sih. Mamoy. Jadi nanti Arabi begini siapa? Papoy mamoy. Papuy mamoy. Iya. Gila papoy mamoy. Ya enggak. Jadi semoga Habi sehat. Semoga Habi ya tumbuh dengan baik lah pokoknya. Itu di next video bertiga kita. Nanti kalau Habi udah lahir, udah kondusif, kita bikin video bertiga. Oke? Ini buat kedepannya kita tahu cerita selama kehamilannya. Iya. Nih di rumah sakit Abdi Abdi Waluyo. room tour dikit. Nih nggak bisa, ya udah kita pakai kamera depan. Ada Dan ini toilet, ini pintu keluarnya. keluarnya. Terus di sini ada mini pantry-nya, ada microwave, sink. Terus lemari, mana? Lemari, iya, lemari, botol minum, ada TV-nya, ada view keluar ke Jalan Menteng. Wow, keren. Gitu. Itu deh. Itu deh cerita-cerita kehamilan sampai menuju ke lahiran. Oke, Bye-bye. udah dulu, bye. Sampai ketemu di video berikutnya.